So selamat kita berjumpa lagi dalam seri seminar Wahyu Revelation of Hope, Wahyu Pengharapan. Untuk kali ini kita akan tumpukan perhatian kita kepada Wahyu pasal 4. Akhir-akhir ini banyak rekan-rekan kita, kawan-kawan yang hantar message sama saya bertanya tentang pelbagai isu. Baru juga tengah hari tadi ada seorang rekan bertanya tentang vaksin. Nampaknya ramai orang mengaitkan vaksin dengan 666. Saya tidak tahu bagaimana itu boleh dikaitkan, karena sepanjang saya belajar kitab Wahyu, sukar sekali untuk mengaitkannya, kecuali mungkin karena baru-baru ini kita dengar bahwa jika tidak divaksin, tidak boleh pergi hospital, tidak boleh pergi shopping kompleks, tidak boleh berkumpul. So seakan-akan ada sekatan, ada economic sanction, mirip seperti 666 yang tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Bahkan mungkin itu karena itu sebab dia kaitkan itu dengan 66 COVID-19. Apapun, saya tukar profil saya di WhatsApp yang saya sendiri sudah menerima vaksin yang pertama dan yang kedua pada bulan Mei yang lalu. Sememanglah setiap jarum dari luar yang masuk ke badan kita, tubuh kita, terutama sekali yang sudah lewat sudah dia punya umur, memang adalah kesan sedikit-sedikit, tetapi bukanlah suatu kesan yang boleh menyebabkan kita terlalu takut. Okay. Apapun, mari kita pergi kepada pelajaran kita. Hari ini kita berbicara tentang Wahyu pasal 4 di hadapan takhta Allah. Sebelum itu, bagaimanakah perasaan Anda jika Anda pergi ke sorga? Apa yang Anda ingin tengok, apa yang Anda ingin lihat ketika berada di sorga? Ramai di antara kita tertanya-tanya, bagaimanakah mungkin keadaan surga itu? Apakah yang ada di surga? Kadang-kadang kalau kita dengar seorang pastor mau berdoa, dia akan berdoa, kami rindu ke surga di mana sungainya jernih, pohon-pohonnya tumbuh dengan suburnya. Bermacam-macam lah dia akan coba bayangkan bagaimana surga itu. Ada seorang pendeta bernama Dr. Percy Collett. Okay. Dokter ini seorang pendeta. Lalu dia menceritakan satu peristiwa di mana dia telah mati selama 4 hari setengah dan dia telah dibawa ke surga. Dan bila sampai di surga, bermacam-macam tempat dia katakan yang dia telah dibawa. Adalah bilik tempat orang ditemu duga untuk masuk surga dan bermacam-macam dia cerita. Lalu selepas dia tulis buku ini bertajuk I Walk in Heaven, I Walk in Heaven, dan buku ini menjadi buku yang paling laris terjual. Okay. Ada lagi seorang bernama Robert Liardon. Robert Liardon ini juga telah diangkat dibawa ke surga. Dan setelah itu dia kembali dan dia menceritakan pengalamannya konon waktu dia di surga. Dan dia menulis beberapa buku dan buku itu menjadi bestseller dan dia menjadi jutawan akibat buku yang ditulisnya itu. Oke. Seterusnya ada lagi seorang yang bernama Dr. Richard Eby. Dr. Richard Eby ini juga menulis tentang pengalaman dia waktu dia naik ke surga, tentang apa yang terjadi pada dia waktu dia di surga. Namun ketiga-tiga penulis ini yang kononnya telah pergi ke surga telah menulis pengalaman mereka yang berbeza-beza. Okay. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, ini malam kita berbicara tentang seorang yang
telah dibawa untuk melihat surga. Kita tidak tahu sama ada dia diangkat ke surga, tetapi dia mengatakan bahwa dia dikuasai oleh roh. Berarti di dalam Alkitab apabila seorang nabi dikuasai oleh roh, dia itu berada di dalam khayal, dia sedang berkhayal, okay? In a vision. Jadi bagi Yohanes, dia juga menceritakan tentang bagaimana dia telah diangkat atau diangkat untuk melihat keadaan yang di surga. Dan itulah yang kita fokuskan ini malam, yaitu apa yang Yohanes lihat, dan apa yang dia lihat itu dikorroborate, disokong oleh nabi yang lain yang pernah melihat tempat yang sama. Cuma cara mereka untuk menceritakannya adalah berbeza karena waktu dan masa di mana setiap nabi itu melihatnya jauh berbeza, lama, dalam budaya yang berbeza, bahasa yang berbeza. Jadi kata-kata itu ada sedikit lain berbeza. Namun tempat yang mereka lihat itu adalah tempat yang sama. Dan semua mereka ketika melihatnya dikuasai oleh roh. Sebelum itu, tempat saya ini kurang lebih 50 meter dari sini adalah loudspeaker yang ada di atap. Jadi sekarang dia punya azan keluar, jadi kalau kamu dengar itu abaikan saja. Saya harap ini tidak akan mengganggu kita. Oke, untuk itu saya akan mula baca ayat ini. Dan jika kamu ada Alkitab, kamu boleh baca. Jika kamu melihat YouTube ini daripada laptop atau melihat Zoom ini daripada laptop, kamu akan dapat membaca teks yang saya paparkan. Namun kalau dilihat di dalam handphone, mungkin boleh kasih besar skrin dia supaya boleh baca. Saya akan baca sekaligus dan kita akan huraikan ayat demi ayat selepas ini. Yohanes menulis di dalam ayat, bermula dengan ayat 1, Wahyu pasal 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan keliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru dan yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
sebab engkau telah mencipta segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan telah diciptakan. Itulah yang kita mau lihat pada malam ini. Nampak macam mengelirukan, nampak macam suatu yang susah mau di-decipher, susah mau dirungkai, kode-kode yang penuh misteri kelihatan. Seperti mana yang saya katakan di dalam setiap ceramah tentang belajar Alkitab, Alkitab hanya boleh dijelaskan dengan Alkitab sendiri. So kita untuk malam ini kita gunakan Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Jadi semua kata-kata misteri, angka-angka misteri ataupun lambang-lambang misteri yang disebutkan tadi itu, kita akan gunakan kitab itu sendiri untuk mentafsirkannya. Kita akan mulakan dengan ayat 1 tadi, saya akan baca semula. Kemudian daripada itu aku melihat, ini yang Yohanes kata, ya. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulunya yang telah kudengar. So, suara yang dulu itu yang dia dengar itu, dia dengar balik. Dan suara itu berkata kepada dia berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Saya tidak tahu bagaimana suara seorang yang kedengaran seperti bunyi trompet sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Jadi di dalam terjemahan New International Version, kemudian daripada itu diterjemahkan sebagai after that atau after this. Di hujung ayat ini harus terjadi sesudah ini, artinya after that juga, after this. So ada 2 kali after this, sesudah ini. Kemudian daripada itu artinya kemudian daripada khayal yang Yohanes nampak tentang 7 sidang itu. Oke? 7 sidang yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3. Namun apa yang terjadi sesudah ini di hujung ayat ini adalah berkenaan dengan message Tuhan kepada Yohanes. So setiap kali Allah mulakan satu khayal untuk disampaikan kepada Yohanes, Allah bilang kemudian daripada itu dan disudahi dengan terjadi sesudah itu. Ini ada satu pattern di dalam sana. Setiap kali dia bilang kemudian daripada itu berarti berakhir satu khayal, bermula satu khayal. Namun itu tidak berarti bahwa di dalam pentafsirannya dalam sejarah dia sudah berakhir. Karena 7 sidang itu adalah satu continuation, satu era berterusan sehingga Yesus akan datang. Bermula dengan gereja yang pertama Efesus hingga pada gereja Laodikia. Mari kita analisa ayat ini. Dia bilang, kemudian daripada itu, yaitu daripada apa yang dia lihat, Yesus berjalan di tengah-tengah dian. Kalau kita perhatikan tadi, ada 7 obor. Sebelum ini, Yohanes menyebutnya sebagai 7 kaki dian yang dinyalakan. Kali ini kita nampak ada 7 obor. Kita akan lihat kepada 7 obor ini sebentar lagi. Oke. Nah, Yohanes mengatakan sebuah pintu terbuka di surga. Ini bukan pintu masuk surga supaya seorang boleh masuk. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah satu panorama terbuka di surga dan seluruh surga itu nampak kelihatan kepada Yohanes. Apapun ada simboliknya di sini, yaitu kalau pintu di surga itu terbuka, ada pintu yang harus kita yang buka di bumi ini, yaitu pintu hati kita agar kita dapat memahami message Tuhan, kita dapat menjemput Yesus masuk ke dalam diri kita. So, sebuah pintu terbuka di surga. Lalu, apa yang dia nampak? Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Dia nampak penglihatan tentang Allah. Saudara dan saudari, Stefanus juga waktu dia dibalingkan batu, juga nampak langit itu terbuka. Dia menatap, Kisah 7 ayat 55 mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. So apa yang Yohanes nampak di sini telah terlebih dahulu dilihat oleh Stefanus. Dan bukan Stefanus saja, Yehezkiel pun nampak itu. Nanti kita akan baca sebentar lagi. Nabi Yesaya juga nampak.
Sekarang katanya, suara yang dahulu yang dia dengar itu berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Memang apabila Tuhan berbicara, ini Yohanes katakan bunyinya seperti sangkakala. Musa mendengarnya di Gunung Sinai seperti apa? Seperti guntur. Dan hadirat Allah seperti kilat sambung menyambung. Kita akan baca ini sebentar lagi. So, apa yang Yohanes lihat adalah takhta. Dia melihat takhta itu dari hadapan, dikeliling dari atas, dikeliling dari semua sudut, dia melihat takhta itu. Dan ada signifikannya pada takhta ini. Karena takhta ini menunjukkan bahwa God is in control. Allah sedang duduk di sana sekarang ini. Dan dia sedang mengawal arus sejarah yang sedang berjalan di hadapan kita sekarang ini. Oleh itu, setiap kali ada sesuatu yang berlaku, kita tahu bahwa Allah di sana sedang memperhatikan. Dan seluruh semesta alam, seluruh universe sedang dikawal oleh Allah dari takhta, dari throne of God, dari takhtanya di surga, dari sini. So, marilah kita sama-sama berkeyakinan bahwa di dalam hidup kita sekarang, terutama sekali kita tercabar dengan adanya wabah virus. Setiap hari naik turun, naik turun, naik turun. Jangan kita ragu, jangan kita takut bahwa di sana Allah sedang duduk di atas takhtanya dan sedang memperhatikan detik-detik terakhir yang sedang berlaku di dalam sejarah dunia ini sekarang. Mari kita lihat ayat ini, ayat demi ayat. Oke. Wahyu pasal 2 ayat 2 sebentar tadi. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Aku dikuasai oleh roh, artinya dia berada di dalam khayal. Lalu dia melihat takhta terdiri di sorga, dan di atas takhta itu berdiri seorang. Ada seorang yang berdiri. Siapa itu orang? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya juga melihat ini. Di dalam Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan hujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu Yehezkiel yang menarik dia punya perhatian. Lepas ini nanti ambil masa untuk membaca Yehezkiel. Seolah-olah Allah turun di dalam satu spaceship, kapal angkasa lepas. Pasal apa yang Yehezkiel gambarkan itu bagaikan satu pesawat angkasa lepas. Yehezkiel mengatakan ada yang menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Ini batu-batu permata. Dan di atasnya yang menyerupai takhta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Nah, Yehezkiel semestinya lah berbicara tentang rupa manusia, karena waktu itu dia tidak pernah nampak ada sesuatu yang seperti manusia di surga. Daniel melihat itu dalam bentuk yang lain pula. Takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ancient of Days. Semua ini mengatakan atau merujuk kepada satu watak yang sama, yaitu Allah Bapa yang sedang duduk di atas takhtanya. Yohanes melihatnya, Yesaya melihatnya, Yehezkiel melihatnya, Daniel melihatnya. Koroborasi di antara 4 nabi ini mengatakan bahwa tempat itu semestinya lah di surga, di mana Allah sedang duduk sekarang memerhatikan keadaan dunia ini. Mari kita terus kepada ayat 3. Dan dia yang duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, sedang penonton saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa setiap apa yang coba digambarkan oleh Nabi Tuhan dahulu, dia gunakan batu permata, karena itu sajalah yang paling indah yang pernah dia nampak untuk mampu disamakan dengan apa yang dia lihat di surga.
Jadi kalau dia nampak permata yaspis dan permata sardis ini ada maknanya ini. Karena yaspis adalah yang terunggul, yang tertua. Boleh merujuk kepada Yehuda, Bani Israel, yang tertua. Sementara sardis boleh merujuk kepada yang termuda, merujuk kepada Benjamin. So yang tertua dilambangkan, yang termuda dilambangkan. Juga sardis mengingatkan kita kepada gereja Sardis yang juga ada batu permata sardis di sana. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengontrol, mengawal kita sejak dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Israel, dari Yehuda kepada Benjamin, kepada gereja di Sardis, kepada zaman kita sekarang. Dan Allah tunjukkan ketaat setiaannya. Yehezkiel bahagian akhir ayat 3 ini, satu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Saya baru terbaca tadi, saya Google apa warnanya itu zamrud. Dan saya dipahamkan warna zamrud adalah hijau. Jadi pelangi yang Yohanes nampak itu berwarna hijau. Kalau kita tengok kepada pelangi di waktu hujan renyai-renyai dan berlatar belakangkan pohon kayu, kita nampak pelangi itu seperti hijau. Namun apakah signifikan pelangi ini? Yehezkiel 1 ayat 28 berkata, seperti pelangi yang tampak di awan pada musim hujan, demikianlah rupa cahaya yang mengelilinginya, itulah rupa wujud kemuliaan Tuhan. Yehezkiel juga waktu dia melihat takhta Allah, dia nampak pelangi itu. Dan kemudian di dalam ayat 10, Yehezkiel berkhayal lagi, dia berkata, kemudian kulihat tampak di atas cakrawala yang ada di atas kepala malaikat kerubim itu satu seperti batu nilam yang menyerupai aras. Nah, ini sangat menarik ini di sini karena apa yang Yehezkiel nampak ialah kerubim, malaikat pengawal. Kita dipahamkan bahwa suatu ketika dulu Lucifer adalah kerubim pengawal. Dan jadi apa yang Yehezkiel nampak itu sekarang adalah kerubim pengawal yang berdiri di atas takhta itu. Satu perkara penting yang kita mau ingat di sini tentang pelangi. Ini membawa kita kembali kepada Nabi Nuh. Apabila Tuhan meletakkan busur di langit, dalam terjemahan bahasa Indonesia, pelangi dalam terjemahan Borneo, Alkitab versi Borneo. Pelangi mengingatkan kita kepada janji Tuhan bahwa Allah telah memberikan satu perjanjian. Kuartal kali ini di dalam sekolah sahabat kita belajar tentang perjanjian, the new covenant. Jadi pelangi yang ada di atas takhta Allah di sorga yang dilihat oleh Yohanes dan dilihat oleh Yehezkiel menunjukkan kepada kita Allah di dalam kemahataatannya untuk berpegang kepada covenant-Nya, janjinya untuk umatnya yang setia. Di hujung wahyu dia akan membawa pahala bagi orang yang setia kepadanya. Jadi inilah signifikan pada pelangi yang disebut dalam Wahyu pasal 3. Oke. Sekarang mari kita pergi kepada Wahyu pasal 4. Dan sekeliling pasal hari ini malam ini kita berbicara tentang takhta Allah saja, okay? Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di atas takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan memakai mahkota emas di kepala mereka. Ini adalah signifikan karena di dalam Ka'bah di perjanjian lama 1 Tawarik 25 memberitahu kita bahwa ketika imam menjalankan tugasnya di dalam Ka'bah terdapat 24 pegawai pembantu mengelilingi bait suci itu untuk membantu imam menjalankan upacara di dalam Ka'bah. Demikianlah juga Yesus, kita diberitahu di dalam Ibrani bahwa Yesus di surga adalah imam besar kita
imam besar kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita sudah pelajari bahwa Yesus adalah korban dan dia juga adalah imam. Jadi dia adalah lebih baik, dia covenant yang lebih baik, perjanjian yang lebih bagus daripada perjanjian yang lama. Karena perjanjian yang lama orang Yahudi membawa hewan untuk korban dan diambil darah hewan itu dipercik di dalam Ka'bah, dan hewan dan di dalam Ka'bah imam itu akan mengambil darah dan membawanya ke dalam untuk dipersembahkan. Jadi itu cara untuk mendapat keampunan dosa. Namun di perjanjian baru hewan itu bukan hewan yang dipersembahkan, melainkan Yesus sendiri yang menjadi korban. So Yesus yang menjadi korban. Yohanes Pembaptis bilang inilah anak domba Allah. Matius 1 bilang yang menghapus dosa dunia. So Yesus adalah korban, Yesus juga adalah imam di surga. Oke. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Aku akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ada kaitannya dengan 24 orang ini. Mari kita teruskan. Ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. So, di tengah makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Ini mengingatkan kita kepada bara api yang sentiasa menyala di dalam Ka'bah di dunia. Okay? Dan api itu sentiasa menyala, menunjukkan doa yang dilayangkan sentiasa sampai kepada surga. Seperti sulu yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kita sambung menyambung. Ini Yehezkiel nampak juga. So kalau Yohanes nampak takhta itu keluar kilat dan bunyi guru menderu, Yehezkiel nampak itu seperti sulu menyuluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk itu, bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Hebat betul nih takhta Allah ini. Keluaran 19 ayat 16 memberitahu kita pada waktu pagi ketika Musa naik di gunung Sinai, ada guru dan kilat, awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gementarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. So bunyi yang di Sinai itu bukan saja kedengaran di puncak Sinai, tetapi kedengaran di seluruh perkemahan. Jadi memanglah hadirat Allah itu suatu yang sangat menakjubkan. Saya tidak pasti bagaimana Yohanes atau Yehezkiel atau Yesaya boleh mengawal diri mereka ketika mendengar segala-galanya seperti sangkakala yang berbunyi. Di dalam Keluaran 25 ayat 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. Lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Ini merujuk kepada 7 obor yang menyala yang Yohanes nampak. Jadi di surga Yohanes nampak 7 obor yang menyala. Di dalam Wahyu pasal 1 kita nampak Yesus berjalan di tengah-tengah 7 lilin. Sekarang Yohanes nampak 7 obor. Ini berarti bahwa 7 lampu yang dibuat oleh Musa di dalam Ka'bah di dunia itu sebenarnya adalah satu model yang dia nampak di surga, yang dia lihat di surga. So Musa nampak itu di surga, lalu dia punya replika di dalam Ka'bah. So nampaknya di sini sedang penonton, Ka'bah yang di dunia itu, yang kecil miniatur itu, sebenarnya adalah replika kepada Ka'bah yang di surga. Yang Yesaya bilang mahkotanya sampai di langit,
hujung jubahnya sampai di bumi. Mari kita lihat kepada itulah ketujuh roh Allah. Nah, kita harus waspada di sini. Ini tidak berbicara tentang Allah mempunyai 7 roh, kan? Pasal kita diberitahu di dalam kelas permandian kita bahwa kita ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. So, roh itu adalah salah satu daripada Tritunggal, Trinity, kan? So, apa maknanya 3 roh di sini? Istilah roh ini di sini di dalam Ibrani adalah roh pemahaman. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, kita nampak 7 roh di sana. Saya harap kamu nampak ini. Roh yang pertama sudah tentulah roh Allah. Dan roh yang kedua adalah roh hikmat. Roh yang ketiga adalah roh pengertian. Roh yang keempat adalah roh nasihat. Dan roh yang kelima adalah roh keperkasaan. Dan roh yang keenam adalah roh pengenalan. Dan roh yang ketujuh adalah roh takut akan Allah. Jadi semua ini adalah konsep untuk umat Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Saya harap ini jelas sudah, kan? Seterusnya, mari kita pergi kepada Wahyu pasal 6. Oke. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca. Saya selalu suka ini lautan kaca. Kalau kamu dengar saya berdoa, saya selalu bercakap, berjalan di atas laut kaca masuk kerajaan surga. Karena Yohanes sudah sedia nampak tuh laut kaca, kan? Tetapi di dalam bahasa Alkitab bersih Borneo ini es hablur dia bilang. Saya tidak tahu kenapa orang Sarawak panggil dia es hablur, kan? Tetapi saya suka ini terjemahan lautan kaca bagaikan kristal. Saya tidak pernah nampak bagaimana ini lautan kaca bagaikan kristal. Saya pernah berada di satu jalan raya yang rata dan lurus waktu sinar matahari yang panas, dan di ujung jalan raya itu akan hilang dan dia digantikan dengan kilauan-kilauan seperti kristal. Agaknya begitulah yang Yohanes nampak. Kita pun tidak tahu. Sampai di surga baru kita tahu, kan? Apapun di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Saudara, Yehezkiel pun nampak ini. 4 makhluk hidup dia nampak yang menyerupai manusia. Mereka mempunyai lingkaran sekeliling lingkaran penuh dengan mata. Nah, saya habis baca ini ayat 6 dulu di dalam Wahyu. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saya pernah nampak satu avatar, orang lukis avatar. Dia taruh mata di depan, di belakang supaya dia boleh melihat segala-gala. Dulu tidak TV, so saya membesar dengan membaca buku-buku. Salah satu buku yang saya minat baca ialah The Arabian Nights. Okay? The Arabian Nights ini adalah satu cerita yang diceritakan kepada satu sultan. Jadi pencerita ini menceritakan kepada sultan itu, dan sultan itu berminat dengan cerita itu sehingga dia menjemput orang itu untuk menceritakan cerita itu sampai habis. Dan sebenarnya yang mencerita itu adalah istri kepada seorang yang dijatuhkan hukuman mati. Lalu istri itu bilang, kalau saya menceritakan sesuatu cerita, kamu boleh tahan dia punya hukuman mati. Raja itu bilang, oke. Sultan itu bilang, oke, saya akan tahan. Nanti kalau kau punya cerita itu menarik, lalu dia cerita dan mengambil masa 1000 malam untuk menghabiskan cerita. Itulah cerita ini disebut sebagai The Arabian Nights. Salah satu ceritanya ialah bahwa ada seorang makhluk yang mempunyai mata. Saya tidak tahu kalau mereka cerita itu telah membaca tulisan ini atau tidak, tetapi dia menceritakan tentang makhluk yang penuh dengan mata. Namun sudah tentulah apa yang Yohanes nampak, penuh dengan mata di muka dan di belakang, dan yang Yehezkiel nampak juga di dalam lingkaran, a wheel within a wheel, dia bilang ada satu macam roda, dan di roda itu penuh dengan mata. Dan di sini yang saya bilang itu
kelihatan seperti hablus es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Ini bahasa Melayu dari Sarawak ini. Di atas cakrawala ada yang menyerupai takhta seperti permata lazurit. Takhta itu menyerupai seperti manusia, diulangi di dalam Yeskel 10 ini ayat 1 dan ayat 12. Oke, ada maknanya mata ini. Mata ini mengingatkan kita kepada Bartimius. Bartimius buta. Okay? Bartimius buta menanti Yesus. Walaupun dia buta, tetapi dia sudah faham bahwa Yesus boleh menyembuhkan dia. Banyak orang Farisi di sekeliling itu tidak melihat apa yang Bartimius nampak. Apabila Yesus datang kepada Bartimius, dia minta, apa yang kau mau saya perbuat? Bartimius bilang, supaya aku dapat melihat. Istilah yang dipakai ialah supaya aku dapat memahami. Mata melambangkan pemahaman, pengertian yang paling mendalam. 4 makhluk itu memiliki mata yang penuh pengertian. Kita pergi kepada ayat 7. Saya harap saya tidak overtime, cikgu. Ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Sekarang kita pergi kepada makhluk, itu 4 makhluk. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai mata seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Oke, Yehezkiel nampak ini. Cuma cara mereka untuk menggambarkan apa yang mereka lihat itu agak berbeza sedikit, tapi tidak diragukan bahwa mereka telah melihat hal yang sama. Yehezkiel 1 ayat 10 mengatakan, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di sebelah belakang. Oke. Cuma yang Raja Wali itu, burung nasar itu, Yohanes nampak sedang terbang. Okay? And then, Yehezkiel mengulangi lagi itu, masing-masing mempunyai 4 muka. Ayat 14 dalam Yehezkiel 10. Muka yang pertama ialah muka kerub. Nah, sekarang muka kerub pula menggantikan muka singa. Okay? Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Okay? So, sekarang kita sudah tahu bahwa apa artinya semua ini. Kita nampaknya bahwa singa, manusia, sama Raja Wali dikekalkan di dalam Yehezkiel 10. Cuma yang muka lembu itu digantikan dengan muka kerub. Oke. Apa artinya? Apa artinya itu? Oke, mari kita lihat ini. Mari kita lihat. Kerub adalah di dalam terjemahan dari bahasanya ialah messenger. Messenger yang datang untuk membantu kita. Ingat apabila Daniel berdoa, sepantas kilat malaikat datang. So, malaikat yang siap sedia membantu kita. So, kalau 4 makhluk ini, kalau Yohanes nampak seperti anak lembu, lembu selalunya, tidak tahulah di tempat kita tidak pakai lembu, tempat kita pakai kerbau untuk meradu kan. So kerbau itu, lembu itu is a beast of burden, haiwan to depend, mengangkat barang. Tengoklah di YouTube nanti, di negara-negara lain dia gunakan lembu untuk mengangkat barang, untuk membantu orang. Jadi sama seperti kerub yang membantu orang. Okay? And then, kita melihat singa. Apa arti singa ini? Kita hanya pergi kepada rencana geografi atau planet Earth, atau pergi YouTube lion versus buffalo, kan? Kita melihat bagaimana lion itu, singa itu very dominant, kan? Dia berkuasa, ada power dia, kan?
Singa melambangkan kekuasaan. Manusia melambangkan intelijen. Antara semua ciptaan Tuhan, manusia adalah satu-satunya yang diciptakan dengan tangan Tuhan dan dihembuskan dengan nafas ilahi dan diberikan dengan pemikiran bermoral. So, manusia dicipta berintelijen. So, manusia di sana di antara 4 makhluk itu menunjukkan intelijen. Sementara Raja Wali adalah kepantasan, kelajuan. Oke, laju. Kita nampak ini di dalam nubuatan Daniel yang burung nasar itu melambangkan kepantasan. Seterusnya, mari kita pergi kepada ayat 8. Sekarang kita lihat ini makhluk ini. Di sini yang lebih hebat lagi. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. So, sekali lagi sayap itu, di dalam sayap itu penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. So, 4 makhluk ini yang bersayap 6. Saya masih mencari di mana ini sayap 6 ini, apa maksudnya sayap 6. Namun ada nota saya di sini, tapi sayap 6 ini 2 di atas, 2 menutupi di bawah, dan 2 di hadapan. Artinya kemaha bolehan malaikat Tuhan membantu kita. Oke. Yesaya 6 ayat 2 berkata, para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. So, apa yang Yohanes dengar terlebih dahulu sudah didengar oleh Yesaya. Lagu yang sama. Saudara sedang penonton, tentunya kita akan mendengar lagu ini apabila kita tiba di surga nanti. Dan tentu sekali kita juga akan menyanyi. Kudus, kudus, kudus ini. Di sini mengatakan tanpa henti. Saya tidak pasti, semua pengulas pun tidak pasti sama ada dia orang terus-menerus menyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, berulang-ulang, atau ada seni kata lain di dalam lagu ini. Namun ada lagu di mana beberapa seni kata ditambahkan kepada lagu ini. Pastinya malaikat yang bersayap 6 ini adalah kita punya messenger, kita punya pelayan yang siap sedia melayani kita di masa kita perlukan. Yehezkiel juga menambah, mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Oke, mata itu sudah kita paham sebagai mata yang memahami. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Roda-roda mereka berempat juga dipenuhi dengan mata. So, di sini kita terus melihat kepada konsentrasi mata, konsentrasi pemahaman dan pengertian, di mana Allah sentiasa ada malaikat yang memahami masalah kita di dunia ini. Seterusnya ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, Ulangan 32 ayat 40 berkata, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Yohanes menekankan di dalam ayat 9, dan khayal Yohanes ini berakhir di sini. Yang duduk di atas takhta itu yang hidup sampai selama-lamanya diteguhkan oleh
Ulangan, Musa ketika menulis Ulangan 32 ayat 40, demi aku yang hidup selama-lamanya, kata Tuhan. Daniel 4 ayat 34 juga mencatatkan. Dan saudara, bagi kamu yang sudah membaca ulasan atau komentari tentang Daniel, Daniel pasal 4 itu tidak ditulis oleh Daniel. Daniel pasal 4 itu ditulis oleh Nebukadnezar sendiri. Dan di sini Nebukadnezar yang berkata, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan itu, aku Nebukadnezar, lalu aku memuji yang maha tinggi dan yang membesarkan dan yang memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. So, konsepnya ada di sini. Yohanes bilang takhta itu yang sampai selama-lamanya. Musa di dalam Ulangan, aku yang hidup selama-lamanya. Sekarang Nebukadnezar melafazkan, mengistiharkan bahwa yang hidup kekal itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya turun-temurun. Lalu Daniel menambah di dalam ayat Daniel pasal 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup. Oke, jadi saudara sedang penuntun, ayat 10 dan ayat 11 adalah epilog, penutup kepada khayal yang dari ayat 1 sampai ayat 9. So Yohanes bilang, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, oke, ini penting ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Ini mengingatkan kita kepada Kejadian 1 ayat 1, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi begitulah kiranya kita punya penjelasan tentang Wahyu pasal 4 ini. Saya kembali dulu, saya punya screen kepada yang oke. So, apa yang kita nampak di dalam Wahyu pasal 4 ini ialah Allah berada di atas takhtanya dan Dia sedang mengontrol, mengawal sejarah. Dan kita akan lihat bagaimana Allah mengawal sejarah itu bermula dengan Wahyu pasal 5. Karena Wahyu pasal 5 adalah mukadimah kepada khayal-khayal yang akan Yohanes lihat dan tuliskan, yang akan kita pelajari bermula dengan Wahyu pasal 6 hinggalah kepada Wahyu pasal 8 hingga Wahyu pasal 11. Jadi tetapkan bersama kami, karena hari ini, malam ini kita sudah tetapkan bahwa God is in control. God is in His throne room, and He is overseeing bukan saja dunia ini, tetapi alam semesta. Dan ketika arus sejarah berjalan, harus kita sentiasa ingat bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Karena seawalnya di dalam mukadimah kita tentang kitab Wahyu, kitab Wahyu adalah revelation, pernyataan tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menyatakan rencananya kepada umatnya di dunia ini, supaya umatnya akan lebih bersedia menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Di samping Wahyu menyatakan rencana Allah, Wahyu juga menyelitkan halangan-halangan yang akan kita lalui, karena musuh di dalam The Great Controversy ini juga mempunyai rencananya sendiri untuk menghalang rencana Allah itu. Dan semuanya ini akan kita lihat pada siri seminar kita yang akan datang. Sekian untuk ini malam.